Overload yes, overloading no. Tugas sekolah kamu keteteran. Makin hari rasanya makin numpuk. Agaknya hilang satu malah tumbuh 1000. Tiap hari rasanya kita capek banget sama deadline tugas atau tuntutan sosial. Padahal dua-duanya gak ada yang pernah benar-benar selesai. Kenapa ya? Hai, aku Ina. Yuk bahas ini satu-satu. Sebenarnya apa sih yang mengganggu fokus dan disiplin kamu dalam belajar? Scrolling medsos, notif, circle yang kurang mendukung, organisasi, atau bahkan manajemen waktu yang buruk. Jika semua itu benar, maka kamu cuma butuh motivasi, komitmen, serta regulasi diri. Jadi, yang perlu disetting pertama kali adalah self-regulation. Regulasi diri ini berarti kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya secara sadar agar selaras dengan tujuan jangka panjang dan tuntutan situasi tertentu. Bahkan, Albert Bandura dalam teori kognisi sosial yang memaparkan bahwa regulasi diri adalah kemampuan individu untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengatur perilakunya agar sesuai dengan standar internal dan umum balik. Dan perlu di-highlight bahwa konsep utama regulasi diri ini perlu melibatkan fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase refleksi diri. Dan di bagian ini, kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku harus berjalan beriringan. Gak ada yang boleh ketinggalan. So, secara realistis, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, tetapkan batasan peran. Gak bisa semua peran di lingkungan, organisasi, ataupun di sekolah bisa kamu ambil. Cukup tentukan 1 atau 2 peran saja yang benar-benar penting untuk dilakukan. Karena kalau kamu memaksakan semua peran itu, tentu tugas sekolah akan dikesampingkan. Kedua, tentukan sistem waktu, bukan mood. Jadi, proses belajar jangan menunggu semangat, tetapi kita tentukan blok waktu tertentu khusus kita belajar. Misal, jam 7 sampai jam 8 malam itu waktu kita belajar. Jadi, hal lain di-skip dulu. Baru setelah itu kita bisa mengerjakan proyek-proyek lainnya. 3, terapkan prinsip prioritas harian. Nggak perlu terlalu banyak, kita cukup menargetkan 3 hal akademik saja. Ini demi menjaga progres selagi kita sibuk. 4, manfaatkan waktu kecil. Misal, saat kita mau pergi ngopi, dalam perjalanan yang 5-10 menit itu, kita gunakan untuk membaca kembali materi atau sekedar mencatat hal-hal kecil yang penting. 5, berani berkata tidak. Ini pasti sangat sulit untuk dilakukan. Tapi, kalau kamu mengiyakan semua ajakan nongkrong, diskusi, rapat, atau sekedar main, itu kamu sendiri dong yang rugi. So, pilih aja yang benar-benar membuat kamu berdampak. 6, pisahkan mode organisasi dan mode belajar. Harus benar-benar dipisah ya, agar konsentrasinya juga penuh. 7, lakukan evaluasi mingguan. Tanya kepada diri sendiri, apakah selama seminggu ini aku ada progres belajar atau organisasi terlalu memakan waktu? Atau lagi, jangan-jangan nongkrong gak berdampak apa-apa. Next, kamu bisa menggunakan teknik modeling. Simpelnya, kamu hanya perlu mencari panutan hidup. Boleh teman, boleh kakak tingkat, atau siapapun untuk kamu tiru gaya hidupnya. Bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana manajemen waktunya, atau bagaimana dia berperilaku setiap hari. Karena sebenarnya, pelajar yang baik itu bukan cuma pelajar yang diem di kelas, tapi pelajar yang adaptif, menyerap ilmu dari manapun. Bisa dari bootcamp, seminar, ataupun organisasi. Ini tips ala aku. Like kalau kamu suka, komen kalau kamu gak suka, dan ada pendapat lain. Bye-bye. Segitu dulu, ngomongin apa lagi ya?